Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam Senin ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kitab yang kita bahas pada kesempatan kali ini kitab Syarah Bulughul Maram, kitab Minhatul Allam Syarhu Bulughil Maram. Dan pada malam hari ini kita masih membahas kaifiyatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang paling utama dalam hal ini yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Syihab rahimahullah ta'ala, bahwasanya para ulama menyebutkan tentang keistimewaan tata cara wudu'nya Utsman ibn Affan. Beliau menjelaskan dengan rinci bagaimanakah wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal wudu', beliau katakan, hadzal wudu' asbag ma yatawadda bihi ahadun lis-salah. Wudu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan adalah wudu yang sempurna, yang paling sempurna untuk seseorang ketika akan mengerjakan sholat. Dan kita masih berada di penjelasan dari hadis ini, maka untuk mengingat kembali redaksi hadisnya, kita meminta dari salah seorang jamaah mungkin untuk membaca matan hadis dari seorang tabi'in yang bernama Humran ibn Aban ibn Khalid. An Humran, siapa yang bisa bacakan? Taib, fadhal. Hadis yang kemarin masih beda nomor dengan yang saya, nomornya berbeda. Oh iya, taib. Wa an Humran, taib. Summa madmada, taib. Taib, barakallahu fiik. Ini kita biasakan mungkin nanti matan hadisnya dibaca oleh jamaah yang hadir, ya, untuk juga memberikan motivasi kepada kita agar
membiasakan interaksi dengan bahasa Arab, terlebih kalau kita membuka situs Syiah Indonesia. Mungkin Anda yang pernah lihat di icc.com yang di Jakarta, itu orang Syiah Indonesia sudah membuka kursus bahasa Persia gratis, bahasa Iran. Jadi agar mensyiahkan orang Indonesia, maka yang dihidupkan bukan bahasa Arab, mereka menghidupkan apa? Kepada orang Indonesia agar cinta bahasa orang Majusi. Jadi diadakan kursus yang saya ingat sudah dibuka dari bulan September atau bulan apa, yang jelas sudah beberapa bulan. Berarti sudah banyak ya murid-muridnya karena gratis di Jakarta. Maka melihat hal ini kita dapatkan mungkin kita juga mesti membiasakan diri untuk menghidupkan kembali bahasa Arab. Dikarenakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau katakan sebabnya kebid'ahan merajalela dalam diri umat Islam jahluhum bilughatil Arab, dikarenakan kejahilan, kebodohan umat Islam dengan bahasa Arab, sehingga kita seringnya apa? Ngekor, itu kata ustadz saya, itu kata ustadz saya, padahal dia tidak apa? Tidak mempelajari bahasa Arab sendiri dari Al-Quran ataupun dari hadis. Taib, kita terjemahkan kembali hadis ini. An Humran, dari seorang tabi'in yang bernama Humran. Kita tahu kemarin Humran ini siapa? Mantan tawanan perang yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan, kemudian menjadi muridnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu arda. Anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in, sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu beliau pernah meminta ya kepada Humran untuk didatangkan, dihadirkan wudu. Wudu di sini adalah air untuk berwudu. Faghassala kaffaihi, maka disaksikan oleh Humran Utsman ini gosala, mencuci, membasuh kaffaihi, kedua telapak tangannya, salasa marrat, 3 kali, thumma, kemudian madmada atau tamadmada, kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, kemudian beliau menghirup air ke hidung, wastanthara, mengeluarkan air yang beliau hirup, thumma ghassala wajhahu thalatha marrat, kemudian beliau mencuci wajhahu, wajahnya, thalatha marrat, 3 kali, thumma, kemudian ghassala yadahul yumna, beliau mencuci atau membasuh yadahu, tangannya al yumna, yang kanan, ilal mirfaq, menuju atau sampai kepada siku, salasa marrat, 3 kali, thumma, kemudian al yusra mithla dzalik, kemudian al yusra yaitu yang kiri, maksudnya tangan yang kiri juga sampai siku, mithla dzalik, seperti itu. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian Utsman ibn Affan disaksikan oleh Humran mengusap kepalanya ya. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini thalatha marrat, kemudian ghassala rijlahu, mencuci kakinya, al yumna yang kanan, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki ya, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki, thalatha marrat, 3 kali, summa al yusra mithla dalik, kemudian juga yang kiri mithla dalik, seperti itu. Summa qala, setelah Utsman berwudu sempurna, summa qala, kemudian berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada, aku telah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, berwudu
seperti wuduku ini. Dan dalam hadis riwayat Muslim telah kita sebutkan, Utsman bin Affan beliau katakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hada, barang siapa yang berwudu semisal wuduku ini, thumma qama faraka'a rak'atain, kemudian tegak berdiri melaksanakan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, kemudian ketika salat 2 rakaat ini dalam dirinya tidak membicarakan sesuatu kecuali berkaitan dengan salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka dosanya yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wal akhwat, di pertemuan kemarin telah kita sebutkan tentang pembahasan keutamaan Utsman ibn Affan mencontohkan tata cara wudunya Rasulullah SAW dari hadis ini. Kemudian juga telah kita sebutkan hadis ini menjelaskan tentang bagaimana tata cara wudunya Rasulullah SAW dengan tata cara yang sempurna dari awal dan akhir. Walaupun nanti kalau kita rinci di dalam tata cara wudunya Utsman tadi ada yang gerakan-gerakan ataupun amalan wudu yang hukumnya wajib, demikian juga amalan wudu yang hukumnya sunnah. Dan kemudian kemarin telah kita sebutkan bolehnya kita meminta tolong kepada seseorang untuk menyediakan air berwudu, demikian juga bolehnya kepada seorang minta untuk disiramkan air berwudu. Dan seterusnya, pada kesempatan kali ini kita tambahkan penjelasan dari pensyarah hadis bahwasanya dengan adanya contoh Utsman bin Affan mempraktekkan tata cara berwudu, ini menunjukkan kesungguhan Utsman ibn Affan dalam menjaga syariat Islam. Dan kita telah sebutkan kemarin bahwasanya namanya tata cara berwudu adalah suatu hal yang sudah lumrah di kalangan para ulama, sahabat dan tabi'in, tetapi tetap dipraktekkan oleh Utsman bin Affan di hadapan siapa? Di hadapan Humran. Bahkan beliau tegaskan di akhirnya apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hada. Aku telah menyaksikan Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Untuk menunjukkan apa? Bahwasanya yang beliau praktekkan ada sunnah. Bahwasanya yang beliau praktekkan bukan semata-mata ijtihad beliau, tetapi beliau saksikan sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ikhwan kita dapatkan faidah ilmu yang lain, bahwasanya dengan caranya Utsman ini mestilah kita berwudu. Ya, dengan tata cara Utsman ibn Affan berwudu, disyariatkanlah dengan tata cara ini berwudu. Maka kita dapatkan tadi yang pertama apa? Mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung, membasuh wajah 3 kali, kemudian tangan kanan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali sampai masing-masing ke siku, kemudian mengusap kepala. Dan tolong dibedakan, kemarin sudah kita bedakan bagaimana mencuci dan mengusap. Mengusap hanya letaknya pada di mana? Mengusap hanya pada kepala saja. Adapun anggota wudu yang lainnya adalah dengan dicuci atau dibasuh. Kemudian setelah mengusap kepala adalah mencuci kaki yang kanan sampai mata kaki 3 kali, dan kaki yang kiri juga demikian. Ini diantara ringkasan kisahnya Utsman bin Affan dari hadis ini. Kemudian dari hadis ini juga adanya dalil disyariatkannya mencuci telapak tangan 3 kali, dan ini hukumnya adalah sunnah. Ya, mencuci telapak tangan 3 kali ini adalah sunnah, sebagaimana kita dapatkan dalam hadis Utsman ini. Demikian juga hadis yang lainnya seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Zaid. Kemudian juga dalam kitab Sunan dari sahabat Ali bin Abi Thalib.
Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwasanya tata cara wali berwudu kita dengan mencuci telapak tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, ini hukumnya adalah sunnah. Bahkan Imam Ibnu Qudamah beliau katakan walaisa ghusluhuma biwajib inda ghairil qiyam minan naum. Dan namanya mencuci kedua telapak tangan ini tidak wajib, ya, kecuali kapan? Tatkala dia bangun dari tidur, ya. Bi ghairi khilafin na'lamuhu, tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama yang kami ketahui, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Adapun hikmah pelajaran kenapa kita mengawali wudu kita dengan mencuci telapak tangan dulu, ini disunahkan, ya, adalah untuk apa? Dikarenakan kedua telapak tangan adalah alatul ghusli. Ini hikmah yang diungkap oleh penulis, kenapa mesti dikedepankan telapak tangan. Dan ini jelas diantara menunjukkan apa ikhwan? Keindahan syariat Islam kalau ditinjau dari segala sisi. Kenapa yang dicuci tidak kaki dulu atau tidak kepala dulu? Kenapa mesti tangan dulu? Dikarenakan tangan adalah hikmahnya apa? Alat untuk mencuci. Ya, kita akan mencuci wajah dengan apa? Dengan tangan. Kita akan mencuci kepala dan seterusnya dari anggota-anggota wudu adalah dengan tangan. Maka tangan dicuci terlebih dahulu, walaupun kita dapatkan ini sunnah, tetapi jelas ketika kita tahu itu sunnah adalah mesti kita berusaha untuk menjaganya agar meraih pahala sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian dari hadis ini kita dapatkan juga istihbabut tathlith fil madmadah wal istinsaq wa ghaslil wajhi wa ghaslil yadain wa rijlain. Hadis ini menunjukkan sunnahnya mengganjilkan sampai 3 dalam berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, demikian juga mengeluarkannya, membasuh wajah, tangan dan kaki. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Bukharinya beliau membuat bab khusus dalam kitab wudu. Artinya dalam pembahasan wudu beliau katakan babul wudu'i thalathan. Bab ketika berwudu itu adalah 3 kali. Hal ini kita dapatkan apa? Bukan suatu kewajiban. Ya, 3 kali ini bukan suatu kewajiban. Kenapa demikian? Dikarenakan ada hadis yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an, beliau katakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa faghasala wajhahu 3, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dan membasuh wajahnya 3 kali, wa ghasala yadayhi marratain, dan membasuh kedua tangannya 2 kali, wa masaha ra'sahu marrah, dan mengusap kepalanya satu kali. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika berwudunya terkadang 3 kali, terkadang 2 kali, terkadang 1 kali. Ini untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya kewajiban itu terletak pada kali yang pertama. Ya, adapun membasuh atau mengusap atau membasuh di kali yang kedua ataupun yang keduanya ataupun ketiganya ini adalah hukumnya sunnah. Ya, bahkan Imam An-Nawawi dengan hadis dari Abdullah ibn Zaid ini beliau katakan fihi dilalah ala jawazi mukhalafatil a'dha. Bahkan kalau kita lihat redaksi hadis tadi dari Abdullah ibn Zaid, Imam Nawawi mengatakan ini dalil bolehnya mukhalafatil a'dha, berselisihnya anggota berwudu dalam bilangannya. Jadi ketika kita berwudu tidak mesti 2 seluruhnya. Karena kita dapatkan Rasulullah SAW beliau membasuh wajahnya 3 kali di wudu yang sama, kemudian membasuh kedua tangannya 2 kali. Artinya
Minimalnya apa ikhwan? Minimalnya 1 kali. Mau 3 kali semuanya kecuali kepala diusap 1 kali silakan. Ya. Adapun selain kepala adalah bisa 2, bisa 3, bisa 1. Bisa 2 seluruhnya, bisa 3 seluruhnya, bisa 1 seluruhnya. Ini pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah taala berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Zaid. Artinya kita tidak perlu saling menyalahkan ketika saudaranya adalah berwudunya tidak 3 seluruhnya, karena ada ijtihad dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala berdasarkan hadis Abdullah ibn Zaid, dan hadisnya adalah hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian dari hadis ini dilarang bagi orang yang berwudu, dilarang menambah bilangan wudunya lebih daripada 3 kali. Ya, dilarang berwudu lebih daripada 3 kali basuhan. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan ini adalah ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan para ulama ya akan karahiyatiz ziyadah ada salat. Dibencinya bilangan yang keempat dan seterusnya dalam berwudu. Jadi cukup maksimalnya 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai, kemudian juga Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi. Sanadnya adalah hasan. Ya, sanadnya adalah hasan. Hasan ini adalah derajat di bawah sahih. Ya, hadisnya dari sahabat Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi kakek, bapak, dan berarti sama cucunya ini semuanya perawi hadis. Ya, Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, berarti kakeknya ini yang berkata, Ja'a Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu. Jadi pernah disaksikan oleh kakeknya Amr ibn Shu'aib bahwasanya ada orang Arab Badawi. Arabi ini bukan Arabi. Arabi ini orang Arab dusun, orang desa. Ya, orang-orang Arab Badui pernah datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang wudu. Fa'arahu thalathan. Maka Rasulullah SAW menampakkan tata cara berwudu itu 3 kali di hadapan orang Arab Badui ini. Qala hadzal wudu. Kata Rasulullah SAW, inilah wudu. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dhalam. Barang siapa yang menambah dari wuduku ini, artinya 4, 5 dan seterusnya, barang siapa yang menambah dari tata cara ini, maka faqad asaa, dia telah jelek wudunya, wa ta'adda, dia telah berlebihan wudunya, wa dhalama, dan dia telah mendolimi wudunya. Ya, demikian juga hadis Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Beliau Imam At-Tirmidzi mengatakan, wal amal ala hadza inda amati ahli ilmi. Dan pekerjaan, artinya berwudu dengan tata cara bilangan 3 kali ini adalah menurut mayoritas umumnya para ulama. Annal wudu yujzi'u marrah, bahwasanya wudu itu boleh 1 kali. Ini Imam At-Tirmidzi. Wa marratain afdal, adapun 2 kali itu lebih utama. Artinya 2 ya, kecuali kepala 1 kali itu lebih utama. Wa afdaluhu thalath, lebih utama dari yang utama tadi adalah 3 kali. Jadi antum mau dapat uang 1 miliar atau 100 ribu atau 1000 artinya masing-masing dapat pahalanya. Yang pertama adalah mendapatkan pahala kewajiban. Yang pertama dan kedua kewajiban dan sunnah. Yang pertama, kedua, ketiga berarti pahala kewajiban dan sunnah. Maka Imam At-Tirmidzi mengatakan, kalau antum berwudu 1 kali 1 kuli boleh 1 kali. Kalau 2 kali lebih bagus. Kalau 3 kali, oh jelas lebih bagus lagi. Ada laginya. Ya, walaysa ba'dahu syai'. Dan tidak ada bilangan keempat setelah 3 dalam tata cara berwudu, kata beliau. Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau katakan, la amina idza zada fil wudu ala thalath an ya'tham.
Tidak aman dari dosa, kata Abdullah bin Mubarak, kalau orang berwudu lebih dari 3. Berarti apa? Itu terjerumus kepada waswasatus syayatin. Bisikannya setan lebih daripada 3. Imam Ahmad dan Imam Ishaq mengatakan la yazidu ala thalath illa rajulun mubtala. Tidaklah ada orang berwudu lebih daripada 3 bilangannya kecuali lelaki yang sedang diuji. Artinya lelaki yang sedang kena ujian, ya. Ibrahim An-Nakhai beliau katakan tasydidul wudu minasyaitan. Berlebihan dalam berwudu itu datangnya bukan dari Allah, tetapi datangnya dari setan. Walau kana hadza fadlan la utira bihi ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya lebih daripada 3 itu adalah mempunyai keutamaan, sungguh para sahabat yang pertama kali berwudu dengan tata cara itu. Ya. Kemudian dari hadis ini kita dapatkan kelebihan berwudu ketika kita melanjutkan wudu kita dengan melaksanakan sholat sunnah. Ya. Kemarin saya mendapatkan amanah kajian bedah buletin. Dalam bedah buletin itu kita membahas tentang sholat sunnah yang yang bisa kita kerjakan setiap hari. Yang pertama sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat witir, yang ketiga sholat tahajud, yang keempat sholat duha, yang kelima sholat isyraq, ya. Dan kita dapatkan ikhwan dalam tata cara sholat, kita tahu ada sholat-sholat yang terikat dengan waktu, ada sholat-sholat yang mutlak, ya. Sholat yang mutlak, dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat mutlak. Artinya ketika antum berwudu kapan saja, itulah yang dikisahkan oleh sahabat Bilal bin Rabah ketika beliau pernah didengar oleh Rasulullah SAW telapak kakinya di surga. Ternyata Bilal beliau katakan, aku tidak banyak mengerjakan amalan setelah amalan wajib, ya. Kecuali beliau katakan, biasanya aku setiap batal aku menjaga berwudu. Kemudian setelah berwudu Bilal katakan aku mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadaku. Ya, inilah namanya salat mutlak. Maka dari hadis ini ikhwan, kita dapatkan tadi pahalanya dalam hadis riwayat Muslim, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang lampau ketika kita melaksanakan wudu dengan wudu Rasulullah kemudian salat 2 rakaat. Tayyib. Dan yang dimaksud dosa di sini, apakah dosa besar atau dosa kecil? Jumhur para ulama mengatakan, Imam Al-Fauzan di sini, Abdullah Al-Fauzan beliau katakan, al-murad ad-dzunub as-saghair inda jumhuril ulama. Menurut mayoritas para ulama, dosa yang diampuni dengan sebab berwudu tadi, kemudian dengan sebab melaksanakan sholat 2 rakaat tadi adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar dengan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan berwudu, ya. Kemudian kita beralih, masih ada waktu insyaallah. Kita beralih kepada hadis selanjutnya, masih berkenaan dengan berwudu minimal ikhwan dan akhwat. Hadis Utsman tadi ataupun hadis Humran tadi adalah hadis yang sudah menyeluruh sebenarnya, ya. Secara rinci sudah dibahas, tapi di sini ada hadis-hadis parsial, ya. Hadis-hadis sebagai penguat yang digunakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk menegaskan ketika nanti kita dapatkan adanya perbedaan-perbedaan di dalam tata cara berwudu. Kami minta kepada para jamaah mungkin ada yang membacakan lagi hadis dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tafadhal. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, barakallahu fiik. Hadis ini diberikan judul oleh pensyarah hadis Mashur Ra'si marratan wahidah.
mengusap kepala 1 kali. Kalau antum melihat di hadis Utsman tadi, hadis Humran tadi, mungkin tidak secara jelas disebutkan maratan wahidahnya, maka di hadis ini diperjelas. Ya, hadis Ali bin Abi Thalib, kita sudah mengetahui Ali ibn Abi Thalib ibn Abdul Muttalib ibn Al-Qurashi Al-Hashimi. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, beliau seorang Quraisy dan orang Bani Hashim, Amirul Mukminin, khalifah yang keberapa Ali? Keempat versi ahli sunnah. Kalau menurut orang Syiah adalah ke-1, karena menurut orang Syiah Abu Bakar itu mencuri haknya Ali, Umar itu mencuri haknya Ali, Utsman itu mencuri haknya Ali. Jadi semasa kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman, Ali itu diam, sembunyi. Padahal kita tahu Ali itu tidak apa? Tidak pernah diam dari kemungkaran. Kalau betul Abu Bakar As-Siddiq mencuri kekhilafahan, pastinya Ali langsung protes. Ya, kenapa masa kekhilafahan Abu Bakar tidak pernah Ali menuntut haknya? Kalau betul haknya Ali adalah pengganti Rasulullah SAW. Menurut orang Syiah, Ali bin Abi Thalib itu adalah penggantinya Rasulullah SAW, sebagaimana siapa? Sebagaimana Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi Nabi Muhammad dengan Ali seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam, kata orang-orang Syiah. Tetapi kita katakan Rasulullah SAW yang menunjuk Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mengutamakan Abu Bakar As-Siddiq daripada Ali, daripada Umar, dan bahkan daripada Utsman. Bahkan Ali bin Abi Thalib saja beliau katakan apa? Orang manusia yang paling utama di hadapan para sahabat dan tabi'in setelah Rasulullah SAW meninggal. Ali pernah di atas mimbar berbicara, ikhwan, mengatakan orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW dari para sahabatnya adalah Abu Bakar. Maukah kalian tahu siapa yang kedua? Adalah Umar. Maukah kalian tahu siapa yang ketiga? Beliau diam. Kemudian beliau turun. Maukah kalian tahu siapa yang ketiga setelah Abu Bakar dengan Umar? Dialah Utsman. Adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak pernah mengingkari akan kekhilafahan dan keutamaan 3 sahabat Rasulullah SAW. Dan kita tahu, ikhwan, orang Syiah membenci Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah orang yang memadamkan api Majusi di Iran. Ya, memadamkan api Majusi dan membunuh orang-orang Iran yang menyembah api, termasuk rajanya orang Iran. Dan kita tahu yang membunuh Umar adalah Abu Lu'lu'ah, anaknya raja Iran, orang-orang Majusi. Maka kita dapatkan Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat, dan ini disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang mesti kita pahami berkaitan dengan urutan khilafah antara Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali ini adalah ijma', kesepakatan para ulama. Sama seperti ijma'nya wajib sholat 5 waktu. Artinya apa, ikhwan? Artinya akidah. Para ulama memasukkan khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat ini masuk bukan perkara fikih yang boleh di dalamnya ada perbedaan pendapat. Para ulama memasukkan ke tingkatan khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ini adalah masuk kategori akidah. Kenapa? Keyakinan. Berkaitan dengan akidah tidak boleh berbeda pendapat. Ya. Maka para ulama mengatakan boleh orang diperangi tatkala dia tidak menyetujui Abu Bakar As-Siddiq tidak pantas menjadi khalifatul muslimin setelah Rasulullah SAW wafat. Kenapa? Berarti mereka menolak kesepakatan para ulama yang terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu para sahabat dengan para tabi'in. Kemudian kita tahu kelebihan Ali mungkin dalam kisah Sirah Nabawiyah kemarin sekilas. Selanjutnya, ikhwan, hadis ini an Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu an fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sifat wudu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan beliau mengusap kepalanya satu kali. Maka kita dapatkan dari hadis ini dalil yang sangat jelas
ya, disyariatkannya mengusap kepala 1 kali dan tidak diulang ketika mengusap kepalanya. Tayyib. Kemudian ada sedikit penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. As-sahih annahu lam yukarrir masharasihi. Yang benar adalah mengusap kepala itu tidak diulang, ya. Rasulullah SAW ketika mengusap kepala tidak diulang. Balkana idza karrara ghuslal a'dha afrada mashar ra's. Ini Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahkan Rasulullah SAW ketika mencuci anggota wudunya, beliau menyendirikan mengusap kepala 1 kali. Ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Hakada ja'a anhu sharihan. Demikianlah datangnya hadis wudu dengan jelas. Artinya jangan masuk kita terjerumus kepada perkara yang subhat. Ya, Imam Ibnu Qayyim sudah menjelaskan hakada ja'a anhu sharihan. Walam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam khilafahu albattah. Bahkan tidak dikatakan benar dari Rasulullah SAW menyelisihi penjelasan aku ini sedikit pun. Artinya tata cara wudhu Rasulullah SAW berkaitan dengan mengusap kepala betul-betul hanya 1 kali. Ya, adapun pendapat yang mengatakan bolehnya ataupun disyariatkannya mengusap kepala 3 kali, ini ada. Jadi antum kalau dapatkan di masyarakat adanya perbedaan, antum mesti mengakui. Tetapi ketika ada perbedaan, tolong kita berusaha memposisikan diri kita mana yang lebih kuat menuju kebenaran, itu yang kita jadikan patokan. Terkadang kita dapatkan di masyarakat gara-gara takut terjadi perbedaan, perselisihan katanya, sudah ji, jangan dibahas perselisihan, ya, katanya memperkeruh hati. Kita katakan tidak. Para ulama membahas di mana-mana. Tetapi yang dijadikan permasalahan adalah kenapa kita tidak menseriusi perbedaan tersebut. Untuk apa? Untuk mencari mana yang lebih kuat. Ya, untuk mencari mana yang lebih kuat. Kenapa? Kalau antum ikhwan dan akhwat mempelajari pelajaran usul fikih, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Al-haqqu la yata'addad. Kebenaran itu tidak berbilang, mesti 1. Ya, kebenaran itu mesti 1. Jadi kalau Pak Ustadz, bagaimana kasusnya dengan begini? Rasulullah SAW pernah melaksanakan perintah, memerintahkan para sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kita tahu kisahnya, Rasulullah pernah mengutus pasukannya para sahabat Rasulullah SAW untuk berangkat ke Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah orang yang menentang. Satu kabilah adalah menentang Rasulullah SAW diperangi. Bani Quraidah, janganlah kalian janganlah kalian mengerjakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka para sahabat mentaati. Tapi ikhwan, perjalanan dari Madinah menuju Bani Quraidah memakan waktu sampai tibanya waktu asar di pertengahan perjalanan belum sampai di Bani Quraidah. Maka terjadilah perselisihan antara para sahabat. Sebagian sahabat mengatakan, kita mesti berhenti melaksanakan sholat asar dulu di sini. Sebagian yang lain mengingat sabda Nabi yang tadi apa? Jangan sekali-kali kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Kemudian terjadilah perselisihan pendapat. Para sahabat ada yang sholat asar di pertengahan jalan berdasarkan hadits apa? Afdalul a'mal as-sholatu ala waqtiha. Sebaik-baik amalan adalah sholat tepat pada waktunya. Sekarang sholat tiba waktu asar. Kita tahu waktu asar kapan ikhwan? An yakuna dhillu kulli syai'in mithlahu. Apabila bayangan benda itu semisal benda tersebut, itu sudah masuk waktu asar, maka sahabat melihat itu sudah masuk dan sholat paling utama adalah tepat waktu, maka sebagian sahabat mengerjakan sholat di perjalanan. Sebagian yang lainnya adalah mengingat apa? Perkataan Nabi Muhammad, beliau katakan apa? Jangan sekali-kali sholat kecuali di Bani Quraidah. Tapi Pak Ustadz tadi katakan apa? Kebenaran itu mesti 1. Bagaimana itu Pak Ustadz? Kita katakan para sahabat ketika mengerjakan hal ini kemudian sampai ke Madinah pulang kembali ke Rasulullah mengkisahkan hal ini apa? Anta ala sunnah wa anta ala sunnah. Engkau mengerjakan sesuai sunnah, engkau mengerjakan sesuai sunnah. Maka ini yang kita maksudkan apa? Al-haqqu la yata'addad. Kebenaran itu tidak ada bilangannya, artinya mesti 1. Ya, maksudnya apa? 1 sumbernya yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya
ketika antum mungkin kajian di An-Nur, ketika kajian di mana, ketika kajian bahkan antum dapatkan ilmu sebelum kajian dari ustadz, dari kiai dan seterusnya, ya. Kemudian ada dalil yang datang kepada kita misalkan lebih kuat dalilnya, lebih sahih, maka jelas ikhwan, para ulama 4 madhab sekalipun sepakat. Apa itu? Idza sahhal hadits fahuwa madhabi. Kalau hadisnya sahih itu madhabku. Ya, kalau hadisnya sahih itu adalah madhabku. Maka di sini mari kita lihat perbedaan para ulama berkaitan dengan membasuh kepala. Ya, Imam Asy-Syafi'i beliau katakan disyariatkan mengusap kepala, bukan membasuh, mengusap kepala itu 3 kali. Dan di Indonesia mayoritas bermadhab Imam Syafi'i. Ya, artinya kita akui orang-orang Indonesia banyak yang mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i, maka mereka katakan apa? 3 kali diusap kepala, berarti ya 1 kali ke belakang, 2 kali, 3 kali. Taib. Ya, walaupun kita dapatkan dalam madhab Imam Syafi'i tidak sampai belakang, hanya di depan saja. Ya, itu pun dalam begini-begini saja. Ya, jadi ambil air. Nah, jadi kalau antum dulu ada gaya begitu, ya itu ya. Ini dalam madhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Ya, dalam madhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Maka ya ikhwan, kita lihat Imam Syafi'i beliau bermadhab seperti itu. Bahkan beliau katakan wa uhibbu law masahara sahu talatan. Aku senang kalau kepala itu diusap 3 kali. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nabi setelah Nabi Muhammad bukan? Begitu rumusnya. Ya, ketika memandang ilmu Imam Syafi'i dengan keluasan ilmunya, tetapi beliau tetap saja beliau seorang ulama biasa, bukan nabi. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Malik beliau katakan apa? Qauli haq yahtam, qauli khata yahtamilu shawab, wa qauli shawab yahtamilu khata. Perkataanku ini kadang benar tetapi kadang juga mengandung kesalahan. Ya, perkataanku itu juga aku katakan salah tapi boleh jadi ada kebenarannya. Artinya apa? Perhatikan saja perkataanku. Tetapi perkataan Rasulullah apa, Yohan? Perkataan Nabi Muhammad, wa mayantiku anil hawa. Rasulullah tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, artinya wahyu. Maka kita jelas bedakan antara perkataan Imam Syafi'i. Beliau katakan, aku senang kalau seseorang itu mengusap kepalanya 3 kali. Wa wahidah tujzi'uhu. Adapun 1 kali juga boleh. Ini ijtihad beliau. Imam Ahmad juga mengatakan demikian. Sebagian ulama salaf seperti Imam Ibrahim At-Taimi, Imam Atta, seorang tabi'in ini demikian. Maka yang diperhatikan bukan hanya sekedar perkataannya. Tolong diingat kembali perkataan Imam Abu Hanifah. Apa perkataan Imam Abu Hanifah? Dan perkataan Imam Abu Hanifah ini juga sama dengan perkataan para ulama seluruhnya selain Nabi dan Rasul. Apa itu? Imam Abu Hanifah pernah mengatakan apa? Ketika Anda ini mengambil pendapatku, kata Imam Abu Hanifah, jangan langsung diambil kecuali sampai kalian tahu dari mana aku mengambil itunya. Ya, dari mana aku berkata demikian, alasannya apa, dalilnya mana. Maka dari sini Imam Abu Hanifah mengajarkan kepada kita apa? Untuk cinta ilmu dan untuk meminimalisir adanya masa bertaklid buta kepada para ulama. Adapun dalam masalah taklid, kita dapatkan para ulama merinci. Imam Al-Utsaimin dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul beliau katakan, seseorang itu boleh taklid tidak? Apa itu taklid, Pak? Ngekor. Sing penting kata Ustadz. Bagi mujtahid, apa itu yang mujtahid? Orang yang sanggup menyimpulkan hukum dari Al-Quran hadis. Para ulama yang berijtihad, mereka diharamkan bertaklid kepada ulama yang lain karena mereka mampu untuk menyimpulkan hukum. Mereka tidak diperbolehkan untuk bertaklid kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang mereka tidak mampu untuk menyimpulkan hukum. Maka dalam kondisi tersebut mereka mungkin boleh untuk bertaklid kepada ulama yang lain sambil mengkaji. Ini bagi para ulama sekali Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, maka mereka tidak diperbolehkan untuk mengekor kepada yang lain. Ya, kecuali dalam perkara-perkara yang mereka tidak mampu. Yang kedua, thalibul ilm. Orang-orang yang menuntut ilmu seperti kita, boleh tidak ngekor? Bertaklid buta, pokoknya matanya tutup, ikuti saja kemana dia berjalan ustadznya. Boleh tidak?
Thalibul ilmi, penuntut ilmu itu di awalnya boleh. Imam Al-Utsaimin mengatakan di awalnya para penuntut ilmu boleh mengikuti ustadznya sambil dikaji pendapat ustadznya ataupun pendapat masyayikh para ulama. Contoh, mungkin antum pernah pesantren dulunya di pesantren Imam Syafi'i. Pesantren Imam, yang satunya Imam Syafi'i pesantrennya, yang satunya pesantren Imam Ahmad, yang satunya pesantren Imam Malik, misalnya yang satu pesantren Imam Abu Hanifah. Keluar pesantren, lulus, berbeda pendapat empat ini. Mereka ngikut kepada ulamanya dulunya waktu di pesantren karena mereka talibul ilm, tetapi bagi talibul ilm tidak seperti itu sampai meninggalnya. Mereka mesti apa? Menuntut dirinya untuk mengungkap apakah pendapatnya empat ulama ini benar seluruhnya, jelas tidak. Imam Syafi'i ada kekurangannya, Imam Ahmad ada kekurangannya, masing-masing ada kekurangannya. Maka sebagai talibul ilm, mereka dituntut untuk mengkaji kembali pendapat para ulama, sehingga dengan kemampuan mereka bisa membedakan mana pendapat yang kuat mereka ambil dari pendapat ulama tersebut, mana pendapat yang lemah mereka tinggalkan karena mengambil pendapat yang kuat dari hadis Rasulullah SAW. Adapun yang terakhir, yang wajib bertaklid adalah orang-orang awam, para petani yang tiap hari metikin cabai. Ya, tidak ada kerjaan kecuali itu. Tidak ada kemampuan untuk baca kitab gundul, tidak ada kemampuan untuk belajar agama dan seterusnya, maka mereka diperbolehkan untuk apa? Bertaklid kepada seorang ulama yang sudah amanah ilmunya diketahui. Ya, amanah ilmunya diketahui bagi mereka yang tidak mampu untuk bertaklid. Taib. Nah, dari sini kita dapatkan dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah tentang bolehnya mengusap kepala 3 kali adalah dalil yang lemah. Tapi ada dalilnya. Nah, inilah kita katakan, ya, belajar Islam juga belajar derajat kedudukan hadis itu penting. Maka Imam Abdullah ibn Mubarak beliau katakan apa? Al isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian daripada din Islam. Kedudukan hadis itu dipelajari itu bagian daripada din Islam. Seandainya bukan karena itu, maka orang akan dengan enaknya saja mengatakan qaulan Nabi, ini hadis rawahu Muslim, rawahu orang Islam, ya. Kadang lemah, kadang tidak, pokoknya Pak Ustadz sing penting hadis, lemah-lemah juga hadis, palsu-palsu juga hadis. Kita katakan tidak. Ya, kita katakan tidak. Kenapa? Karena hadis sahih, ya ikhwan, kalau kita kerjakan masih banyak hadis sahih yang belum kita kerjakan. Ya, masih banyak hadis yang sahih belum kita kerjakan. Mari kita lihat hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Beliau katakan, ala urikum wudu'a Rasulullah SAW tsumma tawaddu'a thalathan. Sudikah kiranya kalian aku perlihatkan bagaimana wudunya Nabi? Maka Utsman mempraktekkan wudunya Nabi 3 kali seluruhnya. Ya. Dalam hadis ini kata Imam Syafi'i, dohirnya adalah seluruhnya dibasuh atau diusap 3 kali. Ini yang pertama, hadisnya umum. Untuk hadis ini mungkin hadisnya sahih. Ya, hadis ini riwayat Muslim. Disebutkan 3 kali. Tetapi apa ikhwan? Hadis ini masih ada hadis yang lain yang merinci hadis ini. Dan kita tahu ikhwan, hadis ketika dua-duanya sahih bertolak belakang, caranya bagaimana? Bukan diambil satu ditinggalkan satu, tetapi digabungkan. Dan hadis ini, hadis Muslim ini menyebutkan apa? Wudunya Nabi diperlihatkan oleh Utsman 3 kali. Ini dikuatkan apa? Dijelaskan oleh hadis yang lain. Hadis Utsman yang tadi kita baca itu apa? Dalam masalah membasuh kepala 1 kali dikuatkan oleh hadis Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Sama-sama perkataan Nabi, perbuatan Nabi, maka kita dapatkan perkataan yang mengatakan 3 kali ini masih mujmal, masih global, maka dirinci dengan hadisnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian hadis lemah yang dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i adalah hadis dari jalur Amir ibn Syaqiq anna Utsman masahara sahutsalatan, bahwasanya Utsman pernah mengusap kepala 3 kali. Kemudian beliau katakan raaitu Rasulullah SAW fa'ala hadza, aku menyaksikan Rasulullah mengerjakan mengusap kepala 3 kali. Hadis ini lemah, kenapa? Karena perawi yang Amir ibn Syaqiq rahimahullahu ta'ala ini adalah orangnya linul hadis. Dia dalam hadis itu lemah, ya, lemah dalam hafalannya, dalam ingatannya, dalam
meriwayatkan hadis maka tidak bisa dijadikan dalil hadis menjadikan dalil. Maka kita dapatkan hadis yang lebih kuat apa? Hadis riwayat Muslim yang menyebutkan apa? Tentang, ataupun hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad tadi tentang Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan hadis usapan Rasulullah SAW hanya satu kali, dan ini hadisnya adalah hadisun sahih. Demikian ikhwan, berkaitan dengan mengusap kepala, yang lebih sahih adalah hanya satu kali berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.